Jadi kita mau outfit change. Bentar, bentar. Dadah. Halo guys, jadi kita lagi ada di Petun Semarang. Rame-rame. Jadi barang nomor lain. Jadi kita ada di putusan perkara 66. Dan tadi kita sidang pembuktian. 3 pembuktian. Dan kayaknya minggu depan juga ada pembuktian lagi. Iya, soalnya tadi saksi belum datang. Enggak, saksinya udah. Oh, udah. Ini gitu. Udah. Ada apa? Iya, udah meninggal. Jadi Lanjut. langsung masuk ke pembuktian berikutnya. Abis itu minggu depannya lagi, 2 minggu lagi putusan akhir. Kemungkinan Oke, gitu. Oke, aku kan jadi nggak masuk ya, perwakilan doang. Jadi yang paham mereka gitu. Bye-bye, sekian, dadah. Halo guys, jadi hari ini kita ada di Semarang. Jadi kita ngapain? perkara ini perkara nomor 6, tapi hari ini 2 anak ini yang masuk karena kami udah masuk kemarin. Ya. Ya ditunggu kelanjutannya. Dadah. Halo guys, jadi kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama aku Hurin Sania dengan NIM belakang 673. Aku siapa Nadia Maulidian dengan 3 digit tim terakhir 674. Aku Nabila Novalada dengan NIM digit terakhir 162. Aku Ratudin Alamsyadi Rotono dengan NIM terakhir 822. Saya Iksanis Wajib Pradana dengan NIM 3 digit terakhirnya 644. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil observasi dari petun kemarin dan perkaranya nomor 66 perdata tahun 2025. Selamat menyaksikan. Dadah. Sengketa tanah ini sebenarnya adalah cerita panjang hampir 30 tahun yang semua bermula dari sebuah hutang di tahun 1996 yang kemudian berubah menjadi rangkaian perkara perdata yang berlanjut sampai peninjauan kembali di Mahkamah Agung dan akhirnya kini masuk sebagai sengketa tata usaha negara di PT UN Semarang. Objek sengketanya adalah tanah dan bangunan seluas kurang lebih 425 meter persegi di Jalan Warawari nomor 10 Mangkubumen Surakarta. Tanah ini awalnya atas nama Sri Rahayu yang tinggal di situ bersama keluarganya sejak lama. Masalah muncul ketika Sri Rahayu meminjam uang sekitar 16 juta rupiah dari seorang bernama Tejo Darmawan dengan menjadikan tanah itu sebagai jaminan. Karena hutangnya tidak bisa dibayar tepat waktu, tanah tersebut beralih melalui akta jual beli dan terbit sertifikat baru atas nama Tejo Darmawan pada tahun 1997. Sertifikat inilah yang kemudian disengketakan. Sri Rahayu kemudian meninggal di tahun 2003, disusul suaminya pada tahun 2021. 4 anak mereka menjadi ahli waris dan tetap menempati tanah itu sebagai harta peninggalan orang tua mereka. Sengketa makin besar ketika pihak Tejo Darmawan menggugat ke Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2015. Namun PN justru memutuskan bahwa ahli waris adalah pemilik sah tanah tersebut. Putusan itu dikuatkan oleh pengadilan dan Mahkamah Agung. Titik balik terjadi saat para ahli waris mengajukan peninjauan kembali dalam putusan nomor 693 PK Perdata tahun 2018. Mahkamah Agung menyatakan bahwa proses peralihan tanah dari sertifikat lama ke sertifikat baru ternyata cacat hukum. Secara aturan, hutan dengan jaminan tanah tidak boleh membuat kreditur otomatis menjadi pemilik tanah ketika debitur tidak bisa bayar. Harusnya melalui pelelangan atau mekanisme resmi. Karena itu, Mahkamah Agung menilai sertifikat baru atas nama Tejo Darmawan berdiri di atas dasar yang tidak sah. Walaupun sudah ada putusan MA yang jelas, BPN Surakarta belum membatalkan sertifikat tersebut. Para ahli waris kemudian menempuh jalur administrasi dengan mengajukan keberatan dan banding administratif, tapi semuanya ditolak. Padahal aturan BPN sebenarnya membolehkan pembatalan sertifikat yang cacat atau bertentangan dengan putusan pengadilan. Karena semua upaya administratif buntu, para ahli waris akhirnya menggugat ke Petun Semarang. Gugatan mereka terdaftar pada 12 Agustus 2025 dengan nomor 66-G-2025-PTUN-SMG. Mereka meminta Petun menyatakan sertifikat itu batal, memerintahkan BPN untuk mencabutnya, dan memberikan kepastian hukum atas tanah warisan keluarga mereka.
Gugatan ini didasarkan pada berbagai aturan, termasuk putusan MA dalam peninjauan kembali yang menjadi dasar terkuat mereka. Bukti atau perkara yaitu bahwa objek sengketa dalam perkara Aquo adalah sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 425 meter persegi di Jalan Manokwari nomor 10, Kelurahan Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta, yang semula terdaftar sebagai SHM nomor 143 atas nama Sri Rahayu binti Pawirotaruno. Pada tahun 1996, Sri Rahayu melakukan perjanjian hutang piutang dengan Tejo Darmawan sebesar kurang lebih 16 juta rupiah, dan tanah tersebut dijadikan jaminan. Karena hutang tidak dapat dilunasi, terbitlah akta jual beli nomor 630/BS/1996 yang digunakan sebagai dasar peralihan hak, sehingga pada 3 Maret 1997 terbit SHM nomor 1802 atas nama Tejo Darmawan. Bahwa Sri Rahayu meninggal pada 18 Juni 2003 dan suaminya Suratman meninggal 16 Agustus 2021, meninggalkan seorang 4 ahli waris: Nugroho Adi Armoto, Darmawan Widyo Susono, Wahyu Anggo Haryadi, dan Suryo Anggo Wibowo, yang sejak dulu telah menguasai dan menempati tanah tersebut sebagai boedel warisan. Bahwa pihak Tejo Darmawan dan istrinya kemudian menggugat ke Pengadilan Surakarta perkara nomor 244/PDTG/2015/PN Surakarta. Putusan pada tanggal 14 April 2016 menyatakan para ahli waris sebagai pemilik sah tanah tersebut kurang lebih 425 meter persegi, menyatakan para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum pihak lawan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung. Bahwa meskipun telah terdapat putusan MA tersebut, Kantor Pertanahan Kota Surakarta tidak membatalkan SHM 1802. Para ahli waris itu malah mengajukan keberatan melalui surat nomor 51/KEB/6/2025. Namun ditolak melalui surat nomor MP.01-11/33.72/6/2025 dengan alasan putusan perdata tidak otomatis menjadi dasar pembatalan sertifikat. Nah, banding administratif ke Kanwil ATR BPN Jawa Tengah melalui surat nomor 73/ADV/YB/6/2025 juga ditolak. Bahwa terhadap rangkaian putusan tersebut diajukan peninjauan kembali atau PK melalui putusan nomor 693 PK/PDT/2018 tanggal 8 Oktober 2018. Nah, Mahkamah Agung mengabulkan PK para ahli waris, kemudian membatalkan putusan-putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa peralihan dari SHM 143 ke SHM 1802 mengandung cacat administrasi dan cacat hukum perdata. Bahwa setelah seluruh upaya administratif tidak menghasilkan penyelesaian, para ahli waris mengajukan gugatan ke Petun Semarang pada 12 Agustus 2025 yang terregister dengan nomor 66-G-2025-Petun Semarang dengan kuasa hukum dari kantor advokat Dr. YB Irfan SMH untuk memohon pembatalan SHM nomor 1802 atas nama Tejo Darmawan dan memerintahkan pencabutannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Untuk analisa hukumnya, bahwa hubungan hukum antara Sri Rahayu dan Tejo Darmawan pada awalnya merupakan hubungan utang piutang dan tanah hanya berfungsi sebagai jaminan. Menurut pasal 1178 KUH Perdata, janji yang memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki barang jaminan jika debitur gagal melunasi adalah batal demi hukum. Dengan demikian, peralihan hak yang terjadi melalui AJB nomor 630/BS/1996 bertentangan dengan prinsip hukum jaminan.
bahwa UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan mengatur bahwa penyelesaian hutang dengan jaminan tanah harus melalui pelelangan umum atau mekanisme eksekusi yang sah, bukan pengalihan hak secara sepihak melalui akta jual beli. Hal ini menegaskan bahwa proses peralihan yang melahirkan SHM 1802 mengandung cacat yuridis, bahwa putusan MA nomor 693 PK PDT _2018 secara tegas menyatakan adanya cacat administrasi dan cacat perdata dalam peralihan dari SHM 143 menjadi SHM 1802, sehingga secara substantif sertifikat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Bahwa peraturan Menteri ATR atau BPN nomor 21 tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pejabat pertanahan untuk membatalkan produk hukum pertanahan apabila terbukti terdapat cacat administrasi atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa penolakan pembatalan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kanwil ATR BPN Jawa Tengah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas kesesuaian peraturan perundang-undangan, bahwa keputusan tersebut telah merugikan para ahli waris yang secara hukum adalah pemilik sah tanah di Jalan Wanowari nomor 10, sehingga patut dinyatakan batal dan tergugat wajib mencabut SHM nomor 1802 atas nama Tejo Darmawan.